Ya, sorry buat keterlambatannya. Kita mulai lebih uh, mundur, tapi semoga nanti tetap selesainya tetap on time. Teman-teman, sekilas info, bulan ini kita akan fokus gitu ya ke tema perubahan. Judul besarnya Transform Me. Ada kayak tadi di poster? Belum ya? Ya, judul besarnya Transform Me gitu. Nah, teman-teman mungkin tema ini sih sebenarnya umum ya. Apalagi kalau misalkan kita ikut ke acara seperti KKR atau retret gitu, itu pasti umum banget kita tema-tema kayak gini nih gitu kan. Cuman teman-teman ya sekali lagi Koko sih berharap ini nggak hanya sebagai tema yang biasa kita dengar, tapi semoga di 1 bulan ini bisa benar-benar bawa perubahan, ya minimal relate lah dengan apa yang teman-teman hadapi gitu ya. Nah, eh, sebelum Koko mulai, Koko mau setting kamera dulu. Kayaknya terlalu terang. Enggak lah, terlalu gelap kok. Hmm, Udah bener tadi. gitu ya. Ya adalah ya. Maaf Bener. nggak penting. Oke, guys. Jadi kalau ngomongin perubahan, pasti setiap orang tuh pingin ada satu hal yang dirubah dari dirinya. Terutama kalau orang tersebut pingin jadi the best version gitu ya. Pingin jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dan sebagainya. Jadi ya semoga kita sama-sama setuju. Perubahan itu bukan hal yang kayaknya abstrak atau hal yang kayaknya kita hindari, tapi justru memang jadi hal yang harus kita kejar. Nah, malam ini Koko lebih banyak fokus bakal ngebawain tentang kenapa sih kita harus berubah dulu gitu. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita pingin berubah itu tanpa adanya motivasi atau alasan, teman-teman. Jadi, ya kenapa ditanya mau berubah ya ngerasa harus berubah aja. Tapi bukan karena ada satu dasar atau satu alasan yang memotivasi. Biasanya kalau kayak gitu akhirnya berubahnya itu kan setengah-setengah ya. Atau enggak berubahnya semangat di awal doang kayak kembang api gitu kan, meledak di atas, indah, terus puff, hilang gitu. Nah, 1 bulan ini kita bakal banyak ngomongin tentang perubahan yang bisa dibagi kayak hari ini minggu pertama ngomongin tentang mengapa gitu ya. Nanti minggu depan pembicaranya akan ngelanjutin apa sih yang harus kita ubah gitu kan. Terus nanti bagaimana kita ngubah dan sebagainya. Jadi semoga ini bisa jadi satu series yang berarti gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat satu rangkaiannya lah gitu. Ini Bung Kevin sudah join ya, tapi sudah mulai sharing. Di post dulu kali ya, di post dulu kali ya. Post dulu. Serius lagi ya. Nah, teman-teman, jadi semoga 1 bulan ini kita bisa dapat satu rangkaian yang berarti ya. Jadi teman-teman setiap kali ngikutin dapat belajar yang baru gitu. Jadi kita udah sepakat di awal kalau perubahan itu bagi sebagian kita itu penting. Nah hari ini Koko lebih banyak bahas alasannya atau kenapanya sih kita harus berubah. Tapi Koko sadar juga teman-teman, kalau ngomongin perubahan, apalagi dalam konteks rohani gitu ya, nggak bisa bohong, kadang-kadang respon tiap orang itu beda-beda. Jadi sebenarnya agak sensitif juga nih kalau ngomongin perubahan. Apalagi kalau cara nyampeinnya itu seperti kayak menghakimi atau menggurui gitu kan. Padahal mungkin niatnya itu hanya sekedar pingin jadi saran ataupun pembelajaran. Tapi gimana pun respon setiap orang ketika dengar perubahan itu pasti akan ngerasa kayak mungkin ada yang akan ngerasa lebih responnya lebih ke menghindar. Jadi kalau misalkan ngomongin perubahan dia ngerasa kayak malah tertekan gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang ngerasa terinspirasi atau merasa relate gitu. Bisa lebih termotivasi atau lebih semangat lagi. Nah, Koko nggak tahu apa yang akan jadi respon teman-teman, tapi bukan di situ intinya, guys. Yang pingin Koko sampaikan hari ini adalah eh, apapun yang jadi respon teman-teman, nggak boleh ada satupun yang menghakimi. Karena terutama di HN3 gitu ya, Koko
berusaha banget untuk menciptakan satu culture, kita tuh bertarung dengan diri sendiri loh, gitu. Jadi kita nggak bertarung dengan si A, kita nggak bertarung dengan si B. Jadi jangan sampai ada yang merasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang fase perubahan itu tuh beda-beda, teman-teman. Kadang kita ngerasa bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Itu pun juga tergantung dari besaran hal yang harus kita ubah. Mungkin bagi sebagian orang ngerasa kalau ngomong kasar itu hal yang mudah. Jadi dia akan merasa, yuk kita harus berubah dari ngomong kasar. Gampang buat dia ngomong. Tapi mungkin di hal aspek lain seperti emosi, bagi dia berat gitu kan. Jadi cepat atau lambatnya berubah itu kan tergantung dari apa yang menjadi memang kelemahan diri kita. Jadi nggak boleh sampai ada yang menghakimi atau membandingkan diri kita lebih rohani atau diri kita lebih kurang rohani dibanding orang lain. Karena sekali lagi, kita bertarung dengan diri sendiri yang punya pergumulannya sendiri yang mungkin orang lain nggak ngerti. Gitu, walaupun kebiasaannya orang Indo, kita lagi curhat, iya sih gue ngerti perasaan lu, gue juga sama gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ngerti juga sih dia gitu. Jadi teman-teman, semoga teman-teman bisa untuk refleksi diri masing-masing ya, gitu ya. Tapi kalau bagi Koko, teman-teman, ini dari point of view-nya Koko. Perubahan itu sebenarnya, khususnya ya perubahan ketika kita ngomongin tentang karakter dalam diri, itu tuh proses yang seumur hidup pertama. Proses yang kayaknya tuh bukan satu titik doang, tapi garis panjang gitu ya. Jadi Koko selalu punya prinsip, apa yang ada di dalam hidup kita sekarang, itu bukan atau belum tentu pasti di hidup kita nanti ketika tua juga sama gitu. Ketika kita hari ini belum baik, bukan berarti dengan kita tua nanti tetap nggak baik. Ataupun sebaliknya. Mungkin hari ini kita baik gitu ya. Tapi kalau kita nggak menjaga diri, belum tentu loh tuanya pun nanti juga baik gitu. Jadi menurut Koko, perubahan itu fase sumur hidup dan garis panjang. Dan sangat tidak elok kalau misalkan kita dituntut harus benar sekarang, harus langsung 100 gitu ya. Tapi penting bagi Koko perubahan itu untuk terus dilakuin, untuk terus diperjuangin gitu. Dan sulit yang pasti gitu ya. Karena gini teman-teman, Koko nemuin satu satu pola ketika seseorang tahu kebenaran misalkan tentang perubahan diri dan dia berjuang untuk bisa berubah, tapi satu titik dia bisa jatuh gitu kan. Nah, ketika jatuh ini biasanya rasa down dan rasa tertuduhnya itu tuh besar gitu. Sampai mungkin ada yang akan ngerasa nggak layak lagi buat diampuni dan sebagainya. Dan nggak banyak dari situ yang akhirnya merasa udah deh gue ngapain ya berubah, gue ngapain ya berjuang, kayaknya gue nggak bisa terus berjuang gitu. Yang tadinya mungkin masih bisa doa, yang tadinya mungkin masih bisa duduk di gereja, sampai akhirnya karena ngerasa terbiasa dengan kok gue jatuh mulu ya, kok gue gagal mulu ya, kok kayaknya gue nggak pernah bisa bener ya, itu membuat dia ngerasa udahlah kayaknya berjuang sia-sia. Nah, itu adalah celah yang akhirnya iblis masuki yang malah membuat dia makin jatuh, teman-teman. Yang akhirnya membuat dia makin bisa gagal. Makanya dalam Alkitab pun tertulis ketika ada seseorang perumpamaan gitu ya, ketika ada seseorang yang hatinya ditinggali oleh kuasa gelap, terus dia bersih-bersih gitu ya. Datanglah 7 iblis yang lebih kuat ke dalam hatinya gitu kan. Dan itu memang jadi satu pola yang Koko juga temui. Seseorang itu bisa akhirnya terhilang dalam tanda kutip, dia ngerasa nggak harus berubah lagi ketika celah-celah itu dia ngerasa gagal, dia ngerasa nggak disupport, dia ngerasa percuma, dan itu membuat seseorang bisa lebih gagal lagi. Nah, makanya kenapa Koko bilang ini perjuangan yang sulit banget, teman-teman. Kalau berubahnya soal bukan karakter gitu ya, kalau berubahnya soal yang tadinya malas jadi rajin, mungkin masih lebih gampang dibanding berubah soal karakter gitu ya. Ngomongin orang, emosi, pikiran-pikiran nggak bener, itu lebih sulit loh dibanding berubah. Misalkan tadinya kita
harus bisa berprestasi, kita lebih rajin, itu mungkin masih lebih gampang gitu. Nah makanya teman-teman, satu hal yang harus kita garis bawahi sama-sama malam ini, perubahan itu bisa terjadi hanya karena kemurahan dan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi makanya Alkitab berkata, jangan seorang pun memegahkan diri gitu ya. Dia bisa berubah itu bukan karena diri dia, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian dari Allah gitu. Nah teman-teman, ini harus banget kita garis bawahi supaya kita nggak merasa hebat ketika kita bisa berubah, ataupun kita merasa gagal ketika kita nggak bisa berubah. Karena itu semua adalah proses yang hanya bisa Tuhan yang tolong gitu teman-teman. Nah, kita buka di Efesus 2. Jadi ini akan jadi bacaan pokok kita gitu ya, sama-sama di Efesus 2. Nah, jadi Koko bacain dulu dari ayat 1, nanti kita sampai ayat 10 gitu. Cuman nggak akan dibahas tiap ayat, tapi secara garis besarnya dari sini. Ya tadi temanya atau judul perikopnya, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini keadaan kita sebelum Tuhan menebus kita gitu ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Ayat ini pingin ngasih kita pembelajaran, atau ya minimal apa yang Koko dapat dari perikop ini. Kita itu adalah manusia berdosa, teman-teman. Setiap kita itu adalah manusia berdosa yang gak berhak untuk menghakimi atau merasa dirinya lebih baik. Tapi teman-teman, satu anugerah yang Tuhan berikan karena penebusannya di atas kayu salib, karena keselamatan yang Dia berikan, kita memperoleh kehidupan yang baru, teman-teman. Kita memperoleh kesempatan yang baru gitu. Jadi kita dulu pun sama dengan orang-orang dunia, orang-orang yang mungkin tidak mengenal Allah, orang-orang yang dipenuhi dengan kejahatan dan dosa. Tapi seperti Alkitab tulis, sekali kita udah hidup dan ditebus oleh Tuhan, maka kita juga nggak boleh lagi nih menjadi orang-orang yang hidup dalam dosa. Nah, judul hari ini teman-teman, Why Jesus Came, itu sebenarnya Koko ambil pertama karena memang pingin apa ya, kita kan bulan Maret ini masuk ke bulan Paskah nih teman-teman ya. Kita nggak kerasa loh tiba-tiba 2024, kayaknya baru kemarin kita home, New Year, New Me gitu kan, bikin event, bikin resolusi sama-sama, tiba-tiba udah bulan Maret guys, cepet banget, tiba-tiba nanti udah bulan Juni, bulan Juli, terus ngerasa udah Natal gitu kan, cepet banget. Dan sekarang kita udah mau masuk bulan Paskah lagi. Teman-teman yang mungkin pelayanan di gereja udah mulai sibuk lagi gitu kan, aduh panitia lagi, aduh Paskah lagi gitu kan. Tapi teman-teman, kedatangan Tuhan dan kematian Tuhan di dunia, terutama di bulan Paskah nanti, pasti akan jadi momen yang kita syukuri. Semuanya bakal terharu, bakal sedih gitu kan. Apalagi kalau sambil lihat cuplikan Tuhan disiksa di atas kayu salib, membangkitkan emosi kita, teman-teman. Tapi lebih jauh dari itu, teman-teman, Koko pingin kasih reminder buat kita, kenapa sih Tuhan harus datang ke dunia?
Apakah hanya sekedar sekedar mungkin bukan kata yang tepat. Apakah tujuannya untuk menyelamatkan manusia terus nggak ada tujuan lain? Tentu ada gitu ya. Kedatangan dan kematian Tuhan di atas kayu salib yang mungkin sebentar lagi kita akan rayakan sama-sama di Paskah, itu harus jadi momen dimanapun kita juga nginget, oh Tuhan udah mati di atas kayu salib nih. Kedatangannya dan kematiannya itu nggak hanya sekedar membuat kita selamat, tapi lebih dari itu membuat kita juga menjadi manusia baru, teman-teman. Memiliki kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman merayakan Paskah di gereja masing-masing gitu ya, mungkin sambil perjamuan kudus, hayatilah kematian Tuhan, tetapi hayatilah juga sudah seberapa jauh ya kita berubah untuk Tuhan. Sudah seberapa hidup ya Tuhan dalam diri kita. Nah, itulah kenapa tujuannya Koko membuat tema Why Jesus Came. Supaya teman-teman pun juga sama-sama, kita semua sama-sama, kalau Tuhan udah datang ke dunia, maka Tuhan pun ingin untuk kita berubah. Tuhan gak ingin hanya sekedar kamu ditebus, diselamatkan, tapi kamu harus memiliki kehidupan yang baru, kualitas yang baru. Sama kayak halnya teman-teman mungkin punya hutang gitu ya, punya hutang yang besar yang kayaknya teman-teman gak bisa bayar gitu. Terus datanglah seorang kaya yang bayarin hutang kamu gitu. Kamu bersyukur, berterima kasih, mau balas budi ke dia pun juga nggak akan bisa. Tapi apakah dengan dari situ kalian boleh hutang lagi? Kan harusnya enggak gitu kan. Udah dibayarin hutangnya, kalian udah pernah dalam keadaan kepepet, udah hampir nggak bisa ada jalan keluar, tiba-tiba ada seorang kaya entah dari mana bayarin hutang kalian. Terus pertanyaannya setelah itu emang boleh hutang lagi? Harusnya kan enggak kalau kita punya nurani. Nah, begitupun juga dengan kedatangan Tuhan. Sekalipun sudah menebus, bukan berarti kita boleh untuk hidup tetap dalam keadaan diri yang lama. Nah, inilah yang jadi dasar teman-teman. Penting buat kita hayati, karena kalau perubahan itu tadi di awal nggak didasari karena motivasinya, biasanya tengah jalan bisa berhenti gitu kan. Motivasi apa sih yang pengen Koko bagiin? Simpelnya gini teman-teman. Kalau dalam kekristenan kalian masih berpikir ini dosa dan tidak dosa, ini boleh dan tidak boleh, maka sebenarnya secara jujur ya, kekristenan kalian belum di dalam tahap yang dewasa. Kak, kenapa sih kita nggak boleh tato? Kak, kenapa sih kita nggak boleh pacaran beda agama? Kak, kenapa sih kita nggak boleh ngerokok? Itu emang dosa. Mana di Alkitab nggak ditulis? Itu emang nggak boleh. Buktinya nggak ada di Alkitab. Nah, kalau kekristenan itu hanya sekedar ditanya boleh dan tidak boleh, atau dosa dan tidak dosa, itu belum jadi kekristenan yang utuh. Nanti ketika kalian mau berubah pun, kalian akan cari celah, ini nggak dosa, nggak apa-apa lah. Ini nggak sampai parah banget, nggak apa-apa lah. Ngerokok nggak boleh, oke lah, rokok elektronik, boleh lah, nge-vape. Jadi cari celahnya nanti. Ini boleh, ini nggak boleh, karena masih pikirnya dosa, nggak dosa. Tapi kalau perubahan itu didasari karena, aduh Tuhan udah mati di atas kayu salib. Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, turun ke dunia menjadi manusia cuman untuk menjadi apa, dalam tanda kutip disalibkan gitu ya. Hanya untuk menjadi penebus kita nih gitu. Nah, teman-teman, ketika kita punya penghayatan yang kuat akan kasihnya Tuhan dan anugerahnya Tuhan, kita akan lebih menyadari dan lebih tulus perubahan itu karena ingin mencintai Tuhan. Bukan lagi berasal dari motivasi yang ini dosa nggak dosa ya, ini boleh nggak boleh ya, gitu. Jadi teman-teman, perubahan ini semoga dengan alasan kenapa kita harus berubah ini, teman-teman bisa lebih nangkep, oh ternyata berubah itu bukan karena hal-hal yang dilihat dari luar doang, lahir ya, tapi lebih dari itu motivasinya pun juga harus benar, teman-teman. Ini Koko sedikit perenungan ya. COVID-19 tahun 2020 itu pasti bagi sebagian orang umumnya itu jadi momen yang nggak mungkin dilupakan lah.
Bagi Koko pun juga gitu. Koko baru pertama kalinya ngerasain sebegitu takutnya sama kematian. Sebegitu ngerinya sampai kita kalau sekarang batuk pilek biasa gitu ya. Wah, zaman itu guys, mau pilek mau batuk aja tuh kerasa gila, kayaknya gue 5 hari lagi mati deh. Kayaknya 3 hari lagi gue mati deh. Sampai ada satu momen ya teman-teman ya. Waktu itu Koko COVID udah ada di Jakarta gitu kan, udah ada di Indo. Dan kebetulan waktu itu malam itu Koko tidurnya ada omnya Koko. Nah, Koko tiba-tiba ngerasa kok kurang enak badan. Oh, Koko udah cemas. Setelah Koko pikir-pikir itu biasanya karena pikiran. Biasa kita kalau stres daya tahan tubuhnya kan jadi turun kan. Malam itu Koko pingin batuk tuh, atau pingin gitulah gitu kan. Tapi karena ada Om Koko takut dikira orang COVID gitu. Wah, itu Koko nggak bisa tidur, Koko tahan sepanjang malam, mau batuk nggak bisa gitu kan. Waduh, itu Koko bener-bener takut stres gitu. Dan baru menyadari kayak, wah gila ya, berubah itu penting banget ya. Ini bener-bener hidup itu sebegitu singkatnya ya. Mati itu bisa cepet kapan aja ya. Di situ kok bener-bener yang dalam tahapan kayak, aduh nyesel banget selama ini kayak kurang berjuang. Nyesel banget selama ini kayak masih main-main gitu kan. Ternyata lewat gitu nih. Sekarang 2024 COVID, apa itu COVID gitu kan. Biasa aja gitu. Tapi teman-teman, kalau balik lagi, tadi Koko cerita dari diri Koko sendiri, kalau dasar perubahannya cuman gara-gara takut binasa, takut mati, ujung-ujungnya nggak akan sustain gitu loh, nggak akan panjang, nggak akan bertahan lama. Dan ya masa, ya harusnya enggak ya, masa kita ngarepin lagi ada kejadian-kejadian kayak COVID lagi gitu kan. Bencana alam atau perang atau sakit penyakit virus, baru kita ngerasa aduh iya ya ternyata selama ini gue kurang berjuang. Ya harusnya kan nggak boleh nunggu gitu lagi teman-teman. Sesimpel waktu yang berjalan dengan cepat ini aja harusnya membuat kita makin ada alarmnya nih. Wah iya nih, ini udah makin cepet, udah nggak boleh main-main lagi gitu. Nah teman-teman, jadi perubahan ini nggak bisa dipaksakan. Koko mau ngomong sampai berbusa pun, mau jelasin doktrin teoris hebat apapun, kalau dari diri kita sendiri nggak punya motivasi dan alasan kenapa harus berubah, nggak akan berubah. Bahkan Tuhan pun berkata, dia pun nggak bisa mengubah hati dan kehendak manusia, gitu kan. Tapi kasih Allah kepada manusia itu nggak akan pernah putus teman-teman. Nah itu hebatnya Tuhan. Tuhan nggak punya tatanan atau nggak punya kehendak untuk mengubah hati seseorang. Dia nggak bisa ngeset tuh. Kamu baik ya, dibetulin gitu kan. Tapi kasih Allah kepada manusia itu nggak akan pernah putus. Buktinya apa teman-teman? Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Nah, tertulis gini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15 itu adalah kisah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sebegitu Allah mengasihi manusia, manusia yang udah salah, manusia yang dengan kehendaknya berdosa, tapi Tuhan langsung membuat rancangan mengadakan perjanjian atau permusuhan antara iblis dan Hawa, keturunan Hawa. Allah Bapa langsung merancang akan ada Mesias yang datang yang meremukkan kepalamu gitu ya. Dan iblis akan meremukkan tumitnya ketika disalibkan, kaki Tuhan Yesus kan dipukul gitu kan. Nah, teman-teman, sebegitu besar kasih Allah ke manusia, sampai ketika manusia dengan dosanya pun Allah langsung membuat suatu rancangan untuk menyelamatkan manusia. Kalau ia Allah yang kejam,
Bisa aja, bukan nggak mungkin, Allah pasti bisa punya kemampuan langsung membinasakan manusia ciptaannya buat baru. Atau langsung meninggalkan manusia biar mereka masuk neraka semua gitu kan. Tapi teman-teman, Allah Bapa punya satu kasih yang nggak pernah lepas dari dirinya kepada manusia. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya membuat kita semakin termotivasi untuk bisa mau berubah. Sekali lagi, kok nggak bertanya dan nggak ngomongin kalian bisa berubah secara cepat atau lambat, yaitu balik lagi ke kalian gitu ya. Dan berhasil nggak berhasilnya itu bukan jadi apa ya, satu hal yang harus Koko tahu gitu. Misalkan, aduh aku masih punya kesalahan ini kak, aku malu, aku ngerasa nggak layak. Koko sih berharap Koko nggak perlu tahu sampai sebegitunya. Kenapa? Karena itu adalah areanya teman-teman. Yang Koko pingin kasih tahu di sini adalah alasan-alasannya aja, mengapanya aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman, perubahan itu balik lagi nanti teman-teman yang harus gumuli dan terus bertanya ke Tuhan. Karena Efesus tadi berkata semua kasih karunia Tuhan gitu. Nah, teman-teman, jadi perubahan yang harus kita lakukan itu semoga punya motivasi yang memang tulus karena mencintai Tuhan gitu ya. Semoga ketika ngomongin perubahan itu nggak membuat kalian menjadi tertekan, tapi justru akan membuat kalian termotivasi untuk lebih mengasihi Tuhan gitu. Kita percaya teman-teman, kedatangan Tuhan sebenarnya itu kalau dalam GSKI ya guys ya, kedatangan Tuhan sebenarnya adalah pertaruhan bagi Allah Bapa. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Tuhan menjadi manusia, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu pun juga tidak diatur atau disetting oleh Allah Bapa. Itu memakai kehendaknya Tuhan sendiri. Jadi bukan seperti robot yang diciptakan dengan komandonya gitu ya, dengan coding-codingnya terus melakukan seperti ya halnya robot di setting gitu ya. Tapi Tuhan juga memiliki kehendaknya gitu. Apakah ia bisa gagal? Ya itu bukan area doktrin kita hari ini teman-teman. Tapi yang kau yakini Tuhan dengan kehendaknya sendiri melakukan apa yang harus dilakukan. Dan kita baca di kitab Yohanes, Tuhan memilih dengan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Tuhan aja dengan kehendaknya sendiri memutuskan untuk melakukan kehendak Bapa. Nah teman-teman, ini juga menggarisbawahi statement Koko tadi, siapapun kita kalau ingin berubah itu harus didasari dari diri sendiri. Tapi tentu bisa dan berhasil berubahnya itu hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus gitu ya. Jadi intinya teman-teman, kita kembali lagi sebelum Koko tutup di Efesus 2 tadi. Yang menjadi kabar gembiranya teman-teman, Efesus 2, kita baca dari ayat 6 lagi. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman, percaya deh, nggak ada yang lebih bahagia dan nggak ada yang lebih penting dibanding kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Karena sesuai dengan janjinya, setiap kita yang hidup di dalam Tuhan, ia pun menjanjikan keselamatan. Ia menjanjikan tempat di surga gitu ya. Dan itu adalah kebahagiaan yang paling utama, teman-teman. Jadi
Kita ini buatan Allah di ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Biar ini bisa menjadi rema bagi teman-teman, biar ini bisa menjadi penguat gitu ya. Intinya kita punya perjuangan masing-masing. Yang terpenting adalah kita mau untuk bisa terus berubah dan lebih didasari oleh alasan yang utama, yaitu untuk kita benar-benar bisa mencintai Tuhan. Karena dimanapun Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita gitu. Ya, semoga sharing Koko hari ini sedikit bisa memberi warna untuk teman-teman, bukan tertekan tapi lebih termotivasi. Mungkin teman-teman sempat ada di fase kendor, sempat ada di fase yang mulai tidak fokus, atau fase-fase yang dimana kayak terlalu fokus dengan pekerjaan, terlalu fokus dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, sampai mungkin kurang memeriksa diri. Ya minimal malam ini teman-teman dapat satu reminder lagi untuk lebih lagi bisa introspeksi diri, lebih punya hubungan dengan Tuhan, supaya Tuhan pun juga bisa kasih tahu apa sih hal yang masih harus kita ubah, ataupun hal yang udah baik dalam diri kita. Karena gimana pun Koko percaya kita semua pasti ingin mengasihi Tuhan, dan itu yang lebih penting teman-teman. Satu terakhir yang Koko rasa, ketika kita mau berubah dan kita punya dasar berubah itu karena mencintai Tuhan, menurut Koko nggak mungkin kita nggak mengasihi sesama. Pasti kita jadi orang yang mengasihi sesama, karena kita sendiri udah pernah dirasain lebih dulu disayang sama Tuhan. Orang yang ingin berubah dan orang yang ingin mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia tidak mengasihi sesama. Jadi teman-teman, semoga perubahan kita pun juga bisa membawa dampak gitu ya ke orang lain. Tapi mulailah semuanya dari diri sendiri gitu. Oke, sekian sharing Koko hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.